Alright, Yasir, Gio, welcome to Physics Olympiad class. Materi pertama yang akan kita bahas adalah termodinamika. Ada 8 subchapter in total. Kita akan mulai bahas dari yang pertama dulu aja. Calor dan Azaz Black. What is calor? Nah, calor itu energi panas. Energi yang dia bisa memberikan efek panas. Apa saja itu efek panas? Ada dua, perubahan suhu sama perubahan wujud. Kalor yang menyebabkan perubahan suhu disebut sebagai kalor sensible. Sense, bisa di sense, di indera. Bisa dilihat, oh apa sih yang berubah? Oh suhu. Kalau kalor yang membuat perubahan wujud, itu namanya kalor laten. Suhunya nggak berubah, tapi yang berubah fasenya, wujudnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah pada perubahan suhu itu ada dua peristiwa, penyerapan sama pelepasan. Kalau penyerapan kalor ya otomatis suhunya naik. Kalau pelepasan kalor berarti suhunya turun. Gitu. Kalau perubahan wujud, nih, yang membuat jarak partikel semakin jauh, dia menyerap. Contohnya apa? Meleleh dan menguap. Dia membuat jarak antar partikelnya makin jauh. Contoh menguap aja deh. Menguap itu perubahan wujud dari apa ke apa? Cair ke gas. Cair sama gas. Jarak antar partikelnya lebih jauh yang mana? Gas. Karena lihat uap air kan kemana-mana tuh. Cairan pasti cuma di bawah kan. Mengembun, awalnya gas nggak kelihatan. Pas mengembun, jadi cair kan, kelihatan titik-titik. Nah, titik-titik embun itu disebabkan oleh apa? Partikel-partikel saling mendekat. Makanya mata kita bisa melihat. Nah, gitu. Itu pelepasan kalor. Nah, sekarang langsung saja. Nih, rumus perhitungan kalor sensibel dan kalor laten. Ini arti simbol-simbolnya. Nah, silakan coba dipahami dulu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, oke? A few moments later. Satu lagi, tadi kan ini ada proses penyerapan sama pelepasan kalor kan. Nah, urutan proses pada kalor. Kalian pernah dengar ini? Titik didih dan titik leleh atau titik beku? Pernah dengar? Pertama titik leleh dulu ya. Titik leleh itu sama dengan titik beku. Benda meleleh pada suhu tertentu, yaitu namanya titik leleh. Benda membeku pada suhu tertentu juga, yaitu titik beku. Kalau air, titik bekunya itu 0 derajat. Dia mulai membeku pada suhu 0 derajat. Es meleleh juga pada suhu 0 derajat. Makanya titik leleh sama dengan titik beku. Nah, satu lagi, titik didih. Titik didih itu kalau air adalah berapa? 100. Berarti kalau mau mengubah air menjadi gas, maka dia harus berada di suhu 100. Titik beku air 0, titik didih air 100 derajat Celcius. Nah, sehingga kita bisa punya urutan proses yang melibatkan kalor ya. Kalau penyerapan berarti mulai dari padatan, suhunya naik. Setelah suhu naik sampai ke titik leleh, suhu pada suhu lelehnya atau titik lelehnya, dia akan berubah wujud dulu. Jadi selama padatan ini suhunya akan naik. Misal contohnya es batu ya, misalnya suhunya 5 derajat Celcius. Dipanasin, dia akan berubah dulu menjadi 0 derajat Celcius. Karena 0 derajat Celcius itu adalah titik lelehnya, maka selama di 0 derajat Celcius ini, dia akan berubah wujud, nggak akan berubah suhunya. Tetap 0 terus. Sampai semua meleleh atau melebur, baru dia suhunya naik dari 0 ke 100. Nah, kalau udah sampai 100, maka dia akan mengalami yang namanya penguapan karena sudah mencapai titik didihnya.
Tapi suhunya tetap 100 nih selama mendidih. Selama mendidih itu suhunya tetap 100. Baru setelah semuanya menguap, habis tuh airnya, baru gasnya atau uap airnya, dia mengalami kenaikan. 100 derajat sampai seterusnya berapa. Tapi kalau untuk pelepasan kalor sebaliknya, mulainya dari gas. Turun dulu suhunya, baru mengembun, baru setelah semua mengembun jadi cairan, suhunya turun lagi, sampai titik beku, dia baru membeku dengan suhu yang sama. Terus setelah semuanya berubah jadi padat, dia baru suhunya turun, terserah mau turun sampai kapan. Nah, proses-proses ini kita pakai rumusnya calor sensible, karena suhunya berubah. Kalau pas berubah wujud, kita pakainya rumus calor laten. Suhunya berubah, calor sensible lagi, calor laten lagi ketika berubah wujud. Suhu berubah, calor sensible. Gitu aja. Jadi dua rumus ini aja nanti bisa dipakai macam-macam. Sekarang biar real, contohnya gimana? Nah, coba nomor 1 dulu. Dibaca dulu nomor 1. Udah dibaca nomor 1? Oke, nomor 1 itu bakalan pakai calor sensible atau calor laten? Kenapa sensible? Dari mana tahu? Ya kan calor laten juga dipanaskan. Perubahan suhu. Nah, itu kuncinya. Kalau ada perubahan suhu, berarti dia pakai yang ada delta T-nya atau calor sensible. Nah, yang ditanya apa ini? Oke, simbolnya apa? Simbol di rumusnya apa calor tuh? Q. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus. Q sama dengan M kali C kali masanya berapa? 100 gram. Harus diubah menjadi kilogram. Berapa tuh? 0,1 ya. 0,1. Kalau jenisnya berapa? 4.200, betul. Di soal ya. Kalau di soal nggak ada, khusus air dihafalkan ya. Khusus air dihafalkan. Delta T-nya berapa berarti? 12. Silakan dihitung. Teng, tereng, tereng, tereng. Kalau nggak pakai kalkulator bisa nggak ya? Oke, Mister percaya. 5.040. 5.040 apa 5.400? Mana coba? Iya, 0,1. Berapa? Oh ya udah. Satuannya apa? Joule. Sekarang nomor 2. Laten. Yang dicari siapa? Q berarti kan. Kalor kan Q. M dikali? Ya, tanda itu ya. Mister bahasanya lambda. Ya. Tapi ini prosesnya apa nih? Melebur atau mendidih? Meleleh atau menguap? Meleleh. Berarti pakainya kalor lebur atau kalor uap? Kalor lebur. Berarti lambda yang lebur. M-nya berapa? 10 gram jadinya 0,01. Kalor leburnya 336.000. Berapa nih kalornya berarti? Ini nggak usah pakai kalkulator nih. Hah? Nolnya berapa? 1 ya. Ini nggak usah pakai kalkulator ini mah. Terakhir, contoh nomor 3.
Sensible. Oke. Yo. Jawabannya adalah sensible dan laten. Kenapa sensible dan laten? Coba lihat bendanya apa? Es. Es. Suhunya -5. Proses pertama tadi ngapain dulu dia? Padat. Suhunya naik sampai berapa? 0. Ini kan berarti sensible-nya adalah Q-nya, berarti pakainya Q dari -5 sampai 0, gini kan? Ketika nyampe 0, nggak, ini buat tanda aja, -5 sampai 0. Itu sensible. Terus sampai 0 derajat, apa yang terjadi pada es? Ya. Meleleh, berarti pakai kalor laten. Kalor laten pada 0 derajat. Dimintanya sampai suhu berapa sih? 20. Berarti dari 0 ke 20 pakai kalor apa? Sensible. Sensible-nya tapi dari suhu berapa? 0 sampai 20. Nah, tinggal kita uraikan. Q sensible dari -5 sampai 10. Berarti masanya S. Kalor jenisnya S juga, kan masih S. Ya kan? Delta T-nya berarti dari -5 ke 0 berapa? 5. Kalor laten masanya adalah massa S. Iya dong. Kan yang meleleh S kan? Kalau air kan menguap. Yang meleleh es, berarti massa es kali lambda-lambdanya lebur atau uap? Lebur. Kenapa lebur? Karena meleleh atau melebur. Nah, baru yang ini pakai massa air, C air, delta T-nya 20. Nah, tinggal kita masukkan kan. Masanya es berapa? Berarti berapa kilo? 0,2. C-nya S? C itu apa? Kalor jenis S berapa? 2100 kali 5. Massa S-nya sama 0,2. Kalor leburnya? Nah, massa airnya? Kan 200 gram es. Meleleh semua jadi air. Nah, 200 gram kan? Tetap sama. Tidak perlu dipikir. Ya kan? 0,2. Dipikir tapi tidak perlu bingung. C airnya? Nah, silakan dihitung. Itulah konsep kalor ya. Mantap bukan? Keren. Di SMP nggak pernah soal kayak gini. Coba kamu di SMP Mister dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Banyak kan kayaknya. Berapa? 86.100. Mister percaya aja nih. Any question? Kalor dulu. Kita akan pertemuan pertama. Ya udah, pemanasan dulu kan. Kalor dipanasin dulu. Belum, nanti habis ini. Udah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dulu ya.